Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Wanaryani. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tasawuf yang saya pahami. Istilah tasawuf memang sudah tidak asing lagi di kalangan para cendekiawan muslim di Indonesia maupun di negara-negara lain. Tasawuf dikenal sebagai mistismenya Islam atau sufisme. Tasawuf juga populer sebagai ilmu tentang pengetahuan secara langsung tentang Tuhan dan ajaran serta metodenya yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, ilham orang-orang soleh, serta kasyif atau terbukanya hati orang-orang yang arif. Tasawuf memang sudah menjadi kajian ilmu yang sangat menarik dan dikagumi oleh para cendekiawan karena pesan-pesan moral mulai dari hubungan antara manusia dengan manusia sampai hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam kajian tasawuf biasanya seseorang akan dikenalkan dengan istilah tingkatan seseorang dalam beribadah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut dengan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Para sufi biasanya membedakan pengertian tingkatan tersebut. Tingkatan pertama yaitu syariat sebagai hal yang paling dasar dalam agama guna untuk memperbaiki amalan-amalan lahir. Ibnu Athaillah mengaturkan bahwa sholat yang disertai kesadaran, jika sholat seseorang tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya sholat tersebut tidak diterima di sisi Allah, meskipun kewajiban lahiriah telah gugur. Sebenarnya seseorang mengalami berbagai esensi agung dalam sholat, karena ketika seseorang sholat berarti ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad SAW. Seandainya ia merasa nikmat dalam munajat tersebut, tentu ia tidak akan pernah bisa melakukan dosa dan maksiat selepas menunaikan sholat. Istilah syariat di kalangan sufi memiliki arti tersendiri yang berbeda dengan pengertian-pengertian yang diberikan oleh ahli hukum Islam. Para sufi biasanya menganggap syariat hanya sebagai dimensi lahiriah atau dimensi luar saja, sehingga para sufi berkesimpulan bahwa ibadah yang hanya terpaku pada amal lahiriah saja dinilai kurang sempurna. Dalam sholat misalnya, para ahli ilmu fikih menjelaskan bahwa dalam sholat diharuskan untuk membaguskan gerakan dan bacaannya. Namun berbeda bagi kalangan sufi. Mereka berpendapat bahwa sholat bukan hanya dinilai sempurna oleh gerakan dan bacaannya saja, akan tetapi juga bagaimana kondisi hati ketika sholat. Secara lahir, sholat dilakukan dengan berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Gerakan dalam sholat ini melibatkan berbagai anggota badan. Inilah sholat jasmaniyah atau fisikal, karena semua gerakan badan itu berlaku dalam sholat 5 waktu. Maka Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan tujuan sholat itu adalah untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati. Sholat dan ibadah yang sebenarnya adalah sholat dalam ibadah hati. Dalam arti ketika seseorang melaksanakan sholat, antara gerakan fisik dan gerakan hati harus sama, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Namun apabila hati lalai dan tidak konsentrasi dalam sholat, maka sholat jasmaniyahnya akan berantakan.
sehingga tidak bisa mempengaruhi ia dalam mengambil keputusan dan bertindak. Tingkatan kedua yaitu tarekat, yaitu jalan yang ditempuh oleh para sufi dan dapat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat. Sebab jalan pertama disebut syar, sedangkan jalan kedua disebut torik. Menurut Muhtar Sholihin dan Rosihon Anwar mengutip dari ungkapan El Masihnon yang dikutip dari Abu Bakar Aceh bahwa tarekat di kalangan sufi memiliki dua pengertian. Pertama, cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang ingin menempuh hidup kaum sufi. Yang arti kedua, tarekat berarti suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan rohani dan jasmani dan segolongan umat Islam menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Tarekat menjadi hal yang sangat penting bagi para solik atau orang yang menempuh jalan tasawuf guna untuk memahami petunjuk yang diberikan oleh sang guru, sehingga pada saat menempuh jalan tasawuf solik tidak salah arah. Atau cara apa lagi keluar dari garis ketentuan aturan-aturan agama. Kualitas seseorang guru memang menjadi tolak ukur akan keberhasilan solik dalam hal ini. Namun di luar itu, kesungguhan dan kesabaran salik akan menempuh jalan tasawuf atau suluk sangat begitu penting. Artinya antara kualitas guru dan salik pun merupakan hal yang penting dalam hal menempuh tarekat atau jalan. Tingkatan yang ketiga adalah hakikat, yaitu aturan yang bersifat batini yang bertujuan untuk mensucikan kolbu manusia. Oleh karena itu, jika syariat lebih menekankan pada amal-amal lahiriah, maka hakikat lebih menekankan pada penghayatan batin. Dengan demikian, amalan tidak akan kosong dari penghayatan batin. Penghayatan batin inilah yang menjadi tumpuan munculnya hakikat. Tasawuf tidak hanya bersumber dari ajaran agama Islam saja, namun juga dipengaruhi oleh ajaran di luar agama Islam, yaitu unsur Nasrani, unsur Hindu-Buddha, unsur Yunani, dan juga unsur Persia, serta unsur Arab. Sebenarnya tidak perlu ada pertentangan antara ajaran tasawuf yang tidak sepenuhnya ada dalam ajaran syariat. Hal yang penting adalah bagaimana kita selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman untuk mencapai hakikat kehidupan. Tasyawuf merupakan satu aspek osterik Islam, dan intisarinya adalah kesadaran akan adanya komunikasi rohaniah antara manusia dan Tuhan menjadi lebih bersih hati dan jiwanya, yang mana ia akan dibimbing oleh cahaya ilahi secara intens. Dengan demikian, perilaku seorang sufi akan terrefleksi dalam berbagai tindakan dan berkomunikasi secara baik dengan Tuhan sebagai perwujudan hablum minallah atau hubungan vertikal sekaligus hubungan minanas, hubungan horizontal. Ajaran mistisme Islam atau tasawuf sudah ada awal munculnya Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Adapun sumber ajaran tasawuf adalah berdasar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Demikian pengertian tasawuf yang saya pahami. Semoga bisa menjadikan manfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.